Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampitsus langsung masuk ke mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampitsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Selain itu ia mengatakan Febri Adriansyah ex Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh tim penyidik. 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya, hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja. Dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan, karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan ya untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah ex Jampitsus ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Fauzia Tiasuma menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji
peradilan dan itu pun juga sudah terjadwal ya insya Allah tanggal 12 Agustus 2026 ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya di luar dari sidang saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya 1 pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchie kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir. Pendalaman 1 pucuk diduga senjata api. Ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan CD film dewasa di Sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurut Gubernur Jakarta, peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air dan meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba, dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk